Harvey Weinstein sendiri menurut saya mending dibebaskan saja, nggak usah dipenjara deh. Karena apa? Karena hukumannya itu nggak ada gunanya sama sekali. Di mana-mana ya, yang namanya hukuman itu adalah supaya membuat si pelaku ini jera dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan hukuman ini bisa juga membuat dampak atau memberi efek kepada orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Nah, coba bayangkan teman-teman, seseorang yang sudah melakukan korupsi 300 triliun, memang secara materi katanya yang dikorupsi oleh Harvey Weinstein ini tidak ada 10% dari 300 triliun, berarti katakanlah 8%. Berarti 8% dari 300 triliun kira-kira 24 triliun. Kenapa 300 triliun? Karena ada dampak ekologi yang dirusak oleh si Harvey Weinstein ini. Nah, bayangkan teman-teman, dengan kerugian mencapai 300 triliun hanya di penjara 6,5 tahun. Cobalah bayangkan teman-teman, siapa yang takut mendengar putusan tersebut? Siapa coba? Menurut kalian, misalnya adalah sekarang gitu, koruptor belum ketangkap, apakah dia takut setelah mendengar putusannya si Harvey Weinstein ini? Kan nggak ada kan. Siapa coba yang takut? Siapa yang akan jera dengan hukuman tersebut? Bahkan kalau teman-teman perhatikan, Sandra Dewi istrinya Harvey Weinstein ini dan si Harvey Weinstein sendiri tersenyum bahagia setelah mendengar putusan hukumannya. Ya siapa yang nggak tersenyum gitu? Siapa yang nggak bahagia dengan apa ya, korupsi sebesar itu, hukuman penjaranya cuma 6,5 tahun gitu. Itu makanya saya bilang mending dibebaskan aja, karena nggak ada gunanya sama sekali gitu. Nggak ada. Itu nggak bakal, saya sangat yakin itu nggak akan membuat si Harvey Weinstein ini jera gitu. Nggak bakalan gitu. Memang saya nggak menjamin juga dia dia akan melakukan korupsi lagi, tapi ini feeling saya. Saya yakin dia nggak jera gitu. Dia nggak bakalan sadar gitu dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Karena bagaimana dia bisa jera, kerusakannya aja udah 300 triliun gitu. Yang dirugikan dia 300 triliun, tapi sebagai pertanggungjawabannya itu terlalu ringan kali gitu. Siapa yang akan jera? Makanya dia bisa sampai tersenyum gitu. Dia masih bisa tersenyum bahagia, istrinya melihat dia seolah-olah Sandra Dewi bangga kali sama suaminya gitu. Padahal sudah ada kerugian 300 triliun yang dirugikannya gitu. Negara dirugikannya sebesar 300 triliun. Coba kita bayangkan gitu ya, yang sempat viral mantan pejabat di Cina yang mantan pejabat yang korupsi kalau tidak salah sekitar 6 triliun dan dia dihukum mati. Lihatlah ekspresinya gimana. Menakutkan kan? Nah, tapi coba lihat ekspresinya si Harvey Weinstein. Makanya aduh, gila. Inilah mengapa saya pernah katakan di video saya sebelumnya bahwa kita ini nggak bakalan kehabisan berita-berita yang begini. Kita nggak bakalan kehabisan berita-berita tentang korupsi, tentang oknum polisi. Itu kita nggak pernah kehabisan. Mungkin kita bakalan mendapatkan beritanya setiap hari mungkin. Karena apa? Ya karena nggak ada efek jerahnya gitu. Nggak ada hukuman yang bisa membuat para koruptor ataupun seperti yang saya sentuh tadi, oknum polisi, nggak ada hukuman yang bisa membuat mereka sadar gitu. Nggak ada hukuman yang bisa membuat supaya nggak ada lagi yang melakukan pelanggaran yang seperti itu. Nggak ada. Bayangkan di kepolisian aja gitu, kasus Gama kemarin. Bahkan para polisi yang terlibat masih sempat ingin melindungi si polisi yang melakukan penembakan terhadap siswa SMK. Ngeri kan? Jadi siapa yang akan jerah gitu?
siapa yang akan ketakutan, apa ya, tidak melakukan pelanggaran yang sama gitu, siapa yang akan ketakutan? Nggak ada gitu. Karena nggak ada hukuman yang seperti yang saya bilang, yang sampai membuat dia jera, sampai dia membuat sadar, sampai membuat orang lain tidak akan mau melakukan pelanggaran gitu, nggak ada. Makanya hukuman di apa ya, hukuman di negeri kita ini memang tujuannya menggelitik sih menurut saya, lebih tepatnya menggelitik. Bukan untuk membuat jera, bukan untuk membuat orang takut, tapi cuma menggelitik doang gitu. Ini kan menggelitik aja ini kan, 6,5 tahun loh, dengan korupsi sebesar 271 triliun, katanya pun sampai 300 triliun, 6,5 tahun. Ini kan cuma menggelitik aja gitu. Siapa yang jera? Siapa yang akan takut? Coba bayangkan para koruptor yang saat ini yang belum ketangkap gitu, melihat beritanya si Harvey Mois gitu kan, 271 triliun. Pasti dia mikir, berarti aku korupsinya katakanlah 5 triliun gitu, jauh lebih rendah dari si Harvey Mois kan. Berarti dia udah bisa, apa ya, memprediksi dia bakalan kalau kalau kena kena tangkap pun paling dia 2 tahun gitu kan, 3 tahun. Jadi, apa ya, coba kita flashback lagi ke belakang gitu kan, misalnya kita pergi ke Banten, kita lihat track record-nya keluarganya siapa ya, yang gubernur, mantan gubernur. Kenapa bisa terjadi, apa ya, bahkan sesama keluarga gitu, anggota keluarga sendiri, misalnya bapaknya, bahkan anaknya bisa terjerat korupsi gitu. Ini kan sebenarnya, apa ya, kenapa bisa ini terjadi kan, karena nggak ada efek jerahnya kan. Coba misalnya adalah bapaknya gitu pelaku korupsi, dia dihukum seberat-beratnya, pasti anaknya nggak berani gitu untuk korupsi. Tapi kenapa di Indonesia ini bisa terjadi, bahkan satu keluarga, bahkan iya, satu keluarga dipenjara gitu, ditangkap oleh KPK. Bahkan saya sebagai orang Sumatera Utara, saya lupa periode ke berapa, Sumatera Utara pernah mencatatkan 3 gubernurnya berturut-turut itu ditangkap KPK karena korupsi. Nah, pertanyaannya simpel sih, kenapa bisa terjadi 3 gubernur berturut-turut ditangkap karena korupsi? Ya, karena nggak ada efek jerahnya kan. Coba yang pertama ini dikasih efek jerahnya gitu, dia dikasih hukuman yang berat, nggak mungkin gubernur-gubernur yang berikutnya itu melakukan korupsi. Tapi kenapa bisa itu terjadi sampai saat ini? Bahkan, ya seperti yang saya bilang tadi, ada keluarga bahkan ada yang bapaknya korupsi, anaknya juga korupsi, kenapa ini semua bisa terjadi? Ya karena nggak ada hukuman yang bisa membuat mereka jera. Itu sih jawabannya, nggak ada selain itu. Andai kan ada hukuman yang bisa membuat semuanya jera, ada satu hukuman, katakanlah hukum satu aja koruptor Indonesia ini dihukum mati, ini bisa memberi dampak gitu, dampak yang sangat besar. Ya makanya mending dibebaskan aja. Karena nggak ada loh gunanya, apa namanya, hukumannya itu sama siapa gunanya coba? Nggak ada loh, nggak ada sama sekali, nggak ada. Makanya kalau koruptor di Indonesia ini kan, kalau ditangkap terus setelah mereka mendengar putusan hukumannya, perhatikanlah mimik mereka. Mereka itu masih bisa dada-dada ke kamera, masih bisa senyum-senyum. Karena iya, itu cuma menggelitik aja gitu. Apalagi seperti yang kita tahu kan, di Indonesia ini kan ada banyak apa hari besar, hari lebaran gitu kan. Karena di Indonesia ini s a nggak tahu sih gimana cara apanya ya, protokolnya gimana, tapi rata-rata gitu, setiap tahanan itu pasti mendapatkan remisi kalau nggak salah namanya. Jadi setiap hari lebaran mereka apa namanya, hari atau hukuman mereka itu dikurangi gitu. Makanya orang bilang, ya okelah dibacakan putusannya 6,5 tahun, tapi nanti mentok-mentok 4 tahun, 5 tahun kan. Jadi, apa ya, kalau koruptor di Indonesia ini mendengar putusan hukumnya, soalnya di dalam hatinya pasti gini-gini, gini-gini kan, karena
nggak ada sesuatu yang menakutkan. Apalagi, pernah juga saya baca di penjara pun bisa juga diatur gitu. Ibaratnya, ya disediakan fasilitas apa segala macam gitu. Kita kan nggak pernah diperlihatkan kan bagaimana penjaranya koruptor, kita kan nggak pernah, jadi kita nggak tahu gitu, kita cuma hanya mendengar berita-berita gitu aja kan. Nah itu sih, apalagi semakin lucu, semakin membuat saya pesimis ke depan dengan penegakan hukuman ini, adalah karena ditambah Pak Prabowo sendiri gitu, di mana, eee, beliau bilang, kepada di pidato di acara apa dia bilang begini, "Hei para, orang-orang yang merasa telah merugikan negara," yang artinya korupsi lah gitu kan, "mohon dikembalikan, secara diam-diam," katanya, "diam-diam pun nggak apa-apa, kami akan memaafkan," katanya. Itu lucu kali loh sumpah. Di mana sebelumnya, sebelum dia terpilih menjadi presiden, dengan semangat patriotiknya gitu, dengan semangat nasionalismenya, "Kalau saya sudah dilantik, di situ saya dilantik, saya akan kejar sampai ke Antartika," katanya. Tapi setelah dia dilantik, "Kita harus memaafkan," katanya. Siapa coba yang takut mendengar itu? Siapa coba yang takut? Tapi, ya saya masih sempat berpikiran positif gitu kan. Tapi seandainya Pak Prabowo berani bilang gini, "Oke, kami akan memaafkan kalian para koruptor," katanya. Tetapi saya akan menentukan waktunya, misalnya disampaikan misalnya gini kan, "Saya tunggu sampai bulan 2 atau bulan 1," katakanlah contohnya. "Saya tunggu kalian mengembalikan semuanya sampai tanggal 1 sampai, ya tahun 2025 lah, sampai bulan 1," kira-kira begitu. "Lewat dari situ saya akan mengambil jalan sendiri," kata. Kalau Pak Prabowo bilang begitu, saya masih inilah, masih mendukung gitu kan. Tapi ini nggak ada dikasih tenggat waktu juga kan. Jadi, siapa coba yang takut gitu? Siapa yang akan mengembalikan itu? Bahkan diancam aja orang belum tentu takut gitu. Apalagi dengan ini, dengan ngomong baik-baik, dengan apa ya, dari caranya berbicara aja dia sudah takut gitu. Dia udah kayak takut, respek sama koruptor gitu ya kan. Bisa pemerintah takut sama koruptor, nggak berani membentak, nggak berani marah gitu. Sial kali memang. Aku berharap sebenarnya pemerintah itu bukan mau pamer ataupun sok jago gitu. Tapi aku selalu berharap ketika ada yang merugikan negara ini, pemerintah itu marah. Mereka menunjukkan sikap dan tidak cuma marah hanya lewat omongan gitu. Tapi ada tindakan sebagai akibat kemarahan mereka. Bukan berarti, ya artinya menghajar lah gitu. Tapi dalam arti menghajar ini bukan sampai membunuh ataupun melenyapkan orangnya, enggak gitu. Misalnya begini, eee, adikku yang paling terakhir itu adalah perempuan, perempuan kan. Nah, bukan mau kubilang bapakku membeda-bedakan kami semuanya, enggak. Tapi memang bapakku di antara kami ada 5 bersaudara, di antara kami berlima, bapakku sayang kali sama adikku yang perempuan yang terakhir ini yang paling bungsu. Tetapi satu satu waktu, adikku ini disuruh membeli rokok bapakku gitu kan. Nah, sisanya tinggal Rp500, 500 perak gitu kan. Terus, bapakku minta, "Mana kembaliannya Nak?" katanya. Terus adikku ini bilang, pura-pura dia bilang kayak misalnya dia pura-pura bingung, dibilangnya lah jatuh gitu kan. Ternyata setelah diselidiki bapakku, uangnya ini memang disembunyikan karena untuk jajan gitu. Tahu nggak apa reaksi bapakku? Di depan kami, adikku ini dihajar. Dihajar ya artinya dipukul gitu, dia dikasih hukuman gitu. Bahkan kalau orang menilai bapakku saat itu, pasti bapakku udah dianggap berlebihan. Masa gara-gara Rp500 aja bisa separah itu katanya. Padahal bapakku sebenarnya di bisa saya baca di dalam pikiran bapakku itu mau dia Rp500, mau dia 1.000, mau 10.000, yang namanya dia paling benci sama orang yang berbohong, apalagi sampai ini, apa ya, mata uang gitu, mata duitan gitu. Jadi bapakku, iya langsung menghajar adikku di depan kami semua.
Terus setelah kejadian itu kakakku kena lagi. Bayangkan kakakku juga bapakku sayang kali sama kakakku ini, dia anak pertama kami. Kakakku dihajar juga, waktu itu ini, apa namanya, uang sekolah kami digelapkan dialah kakakku ini. Itu paling parah lagi dihajar, karena bapakku merasa kakakku ini harus jadi contoh sama kami gitu, tapi kakakku gagal, dia memang dihajar habis-habisan gitu. Tetapi apa yang jadi kami tangkap gitu, saya sebagai anak laki-laki gitu, saya melihat bapakku memang nggak membeda-bedakan karena kau anak pertama, karena kau anak bungsu, karena kau perempuan, atau karena kau ini cuma Rp500 aja nggak dihukum, bukan itu. Dia memang menghajar, ya siapa aja gitu. Baik adikku yang si bungsu, baik kakakku yang anak pertama kami, tetap dihajar. Mau 500, mau 10.000, itu tetap dihajar bapakku gitu. Bapakku menunjukkan kemarahannya, dia menunjukkan ketegasannya. Ya, siapa orang tua yang mau mukul anaknya? Kan nggak ada. Tapi dia tetap menghajar gitu, karena dia merasa itu adalah didikan. Dan anaknya sudah membuat, apa ya, sebuah kejahatan. Dia sudah berbohong, dia sudah menipu bapaknya gitu. Nah, saya sangat berharap pemerintah bisa seperti itu. Misalnya Pak Prabowo nih, kan dia yang kita percaya yang mengelola negara kita ini gitu. Saya berharap dia itu menunjukkan kemarahan gitu, tapi tidak hanya sekedar ngomong, omong-omong doang gitu. Tapi dia menunjukkan sikap juga. Mana sikap kemarahannya itu? Gak ada. Ini justru lembek. Dia cuma apa yang yang barusan saya tonton, dia, eee, "Masa sih?" katanya, dia mempertanyakan ini lupa di acara apa dia bilang begini. Memang dia ada sih keresahannya setelah mendengar vonisnya si Harvey Muiz ini kan. "Masa sih?" katanya, "sudah triliunan, ratusan triliun dirugikan, tapi hukumannya cuma sekian tahun aja, kasih 50 tahun dong," katanya. Ya tapi, ya semogalah dia menunjukkan, apa ya, tidak sekedar yang seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya menunjukkan omongan aja gitu. Kalau yang ngomong ini siapa yang nggak bisa sih? Udah aku bilang dari kemarin kan, si Caimin aja dia ngomong pun pintarnya. Dia yang bilang, "Saya akan tetap di garis perubahan," tapi melompat juga dia. Kalau ngomong-ngomong kayak gitu, ngomong-ngomong apa, dengan semangat patriotik, nasionalisme, siapa yang nggak bisa gitu. Yang kita perlukan itu aksi gitu, yang kita perlukan itu tindakan. Ya, memang di pidato itu Pak Prabowo bilang, apa ya, "Apakah Jaksa Agung akan melakukan naik banding?" katanya. Ya, semogalah memang itu dorongan dari Pak Prabowo ya, sebagai menunjukkan perbuatannya gitu. Tetapi memang, ya saya sangat berharap pemerintah itu ketika negara dirugikan, pemerintah itu marah, pemerintah itu menunjukkan sikap dan menunjukkan tindakan untuk melawan gitu. Tidak cuma ngomong aja, dikejar sampai ke Antartika, sampai ini segala macam, kita mendengarnya pun wow gitu, tapi tindakannya, melempem, nggak ada apa-apanya gitu. Ah, sial kali memang melihat penegakan hukum Indonesia ini. Tapi apalah mau kita bilang coba, hukumannya pun seperti yang kita tahulah, semua rakyat sangat menginginkan sebenarnya hukuman mati. Tetapi jangankan hukuman mati, undang-undang perampasan aset pun belum ada disahkan sampai sekarang. Jadi sebenarnya halusinasi sih menurut saya. Kita seperti berhalusinasi kalau mengharapkan para koruptor dihukum di Indonesia ini. Karena hukuman yang sah pun nggak nggak menakutkan. Jadi apa yang mau kita harapkan ke depan? Kita berharap Indonesia ini bebas dari koruptor, itu macam halusinasi. Tapi seandainya disahkanlah ini, undang-undang perampasan aset, kita mungkin masih bisa berharap kan. Walaupun nggak bisa juga sepenuhnya kita berharap gitu, karena kita tahulah kadang undang-undangnya bagus, penegakannya lah yang orang yang melakukan fungsi apa, orang yang berfungsi sebagai yang menjalankanlah kadang yang ini kan yang bermasalah. Tapi setidaknya kan ada apa ya, ada pegangan kita, ada harapan yang membuat kita,
optimis, korupsi bisa ditekan gitu. Tapi dengan yang terjadi saat ini, baik dari undang-undang yang mengaturnya, baik orang-orang sebagai yang berfungsi untuk, mengerjakan ini semua, memang nggak ada yang meyakinkan. Siapa coba yang bisa lagi percaya, yang bisa optimis? Saya rasa cuma presiden aja, kalau kalau presiden bilang, "Oh saya optimis," katanya, ya mungkin cuma beliau aja yang optimis gitu. Kalau kita masyarakat ini, udah tahulah kita gimana gambaran hukum di Indonesia ini, itu, ah, udahlah, itu aja. Terima kasih.